Shalom. Tuhan memberkati. Allah memberikan pemulihan kepada orang yang percaya pada Kristus. Supaya dengan pemulihan ini mereka mulai sadar bahwa mereka itu bukan berasal dari dunia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saat ini pun Dia selalu mengasihi kita. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan kepada kami sepanjang hari. Pada saat ini, kami berdoa Tuhan untuk ibadah online pada saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga ibadah ini benar-benar menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang membawa kesembuhan, ibadah yang membawa kelegaan, ibadah yang membawa kelepasan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani pada ibadah online pada saat ini. Kami serahkan mereka Tuhan yang memimpin pujian, Engkau memberkati Tuhan. Yang mengirim musik juga Engkau memberkati. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang membawakan firman pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi semuanya Tuhan. Engkau mengurapi jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang benar-benar luar biasa. Ibadah yang membawa keselamatan dan kemenangan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dan bukan dengan barang yang fana. Dia telah menebus dosa kita. Tetapi dengan darah yang mahal. Dengan apakah kita membalas kasih-Nya? Hanya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bukan dengan emas perak
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Yesus, karena kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, sampai saat ini, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saat ini pun Dia selalu mengasihi kita. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara jemaat GBS Haleluya Palur, saudara-saudara ibadah online dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kekuatan yang datang dari Allah. Kekuatan yang datang dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Melalui ibadah kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan menikmati berkat firman-Mu. Bekerjalah melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerjemahkan ayat demi ayat yang dapat kami nikmati. Berikan bahasa yang sama sehingga kami diberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mari kita pelajari ayat ini dengan teliti. Ayat ini ayat yang luar biasa kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita secara maksimal. Ayat ini ditulis untuk membekali orang percaya, agar orang percaya selalu memenangkan di dalam pertarungan yang ada di dalam hidup mereka. Nah, kenapa? Karena ada kekuatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Banyak orang yang tidak sadar ini. Allah membekali kita di dalam dunia ini dengan kekuatan yang luar biasa. Ada dua hal.
yang perlu kita pelajari dan perlu kita terapkan. Yang pertama, kamu berasal dari Allah, bukan dari dunia. Kamu berasal dari Allah. Dan yang kedua, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Satu persatu akan kita pelajari. Allah memberikan pemulihan kepada orang yang percaya pada Kristus, supaya dengan pemulihan ini mereka mulai sadar bahwa mereka itu bukan berasal dari dunia. Kalau kita lihat sejarah, manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Allah, lalu ditempatkan di Taman Eden, di taman yang penuh dengan keindahan, di taman yang penuh dengan kenyamanan. Tapi gara-gara dosa, maka Allah mengusir dia, atau Allah mengusir mereka dari Firdaus. Hubungan manusia dengan Allah terputus karena dosa, lalu dibuang keluar Taman Firdaus, diterima oleh dunia dengan segala kesulitannya. Setan mulai bekerja di tengah-tengah dunia yang gelap itu. Lalu Allah memberikan kemudahan dengan Yesus Kristus diturunkan ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 18, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Berapa banyak orang yang menerima ini? Berapa banyak orang yang menolak? Banyak yang menolak daripada yang menerima. Dan yang menerima pun tidak pinter, tidak mau belajar. Sehingga walaupun ada kesempatan, ada pemulihan, walaupun ada kesempatan untuk menikmati kembali kekuatan Allah, mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, satu contoh yang gampang, ada 2 anak dari seorang bapak yang kaya raya. Anak bungsu itu kepingin dibagi warisan. Hari itu, Pak, warisannya dibagi 2. Karena rengean anak itu terus menerus, akhirnya dibagilah 2. Yang anak bungsu membawa warisan yang banyak, terjun keluar dari rumahnya, lalu mereka berfoya-foya. Singkat cerita, dalam waktu yang dekat, anak ini sudah menjadi gembel. Dia makan makanan babi aja tidak mampu. Untung dia ingat, aku di sini makan makanan babi aja tidak bisa. Bapakku itu kaya raya, aku ingin pulang. Akhirnya anak itu pulang, tertatih-tatih pulang. Di kejauhan, sang bapak sudah menanti. Dan dia turun dari kursinya. Dia lari untuk mendapatkan anaknya. Dia peluk anak itu. Dia beri pakaian yang indah. Dia beri cincin. Dia pestakan waktu itu. Ada di antara bapak ibu yang menjadi anak bungsu, yang bertobat, lalu menerima kasihnya Allah, lalu dia balik kepada bapaknya. Ada pemulihan. Nah, ini yang harus kita nikmati. Bapak membuka tangan, Bapak menerima kita, dan Bapak memulihkan kita. Status kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 10. Barang siapa percaya kepadanya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Status ini yang harus kita pelajari. Status ini yang harus kita nikmati. Sehingga ayat Alkitab mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku.
kamu bukan berasal dari dunia, tetapi kamu berasal dari Allah. Mari kita sadar, kita buang keduniawian kita, kita buang kebiasaan-kebiasaan lama kita, lalu mulai belajar menggunakan manusia baru, pemberian Allah, dengan status anak-anak Allah. Setan takut itu, ya. Setan takut dengan kalau kita sadar menggunakan status kita sebagai anak Allah. Yang kedua, roh yang ada dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan menaruh kuasa kepada setiap orang percaya. Mari kita balik Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah. Nah, dalam ayat ini Tuhan memerintah sekali lagi, kuasailah bumi. Ayat ini yang harus kita terapkan. Ya, kamu berasal dari Allah. Dan roh yang ada dalam kamu jauh lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Nah, jangan mau ditipu oleh kuasa gelap. Kita sudah ngerti bahwa roh yang ada dalam hidup kita besar, tapi karena tipuan iblis, karena bisikan iblis, roh yang besar itu tidak muncul. Roh yang besar itu tidak punya kuasa. Nah, hari ini Tuhan ingatkan pada kita semua bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita bukan berasal dari dunia. Dan yang kedua, Allah mengingatkan roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam hidup kita itu mampu untuk mengalahkan berbagai macam gelombang dunia. Gelombang yang menakutkan sehebat apapun. Allah mengatakan, kamu asalnya dari Allah. Yang kedua, roh Allah lebih besar daripada gelombang itu. Kuncinya sekarang, jangan takut pada gelombang dunia. Jangan takut dengan tipu daya iblis. Tapi mari kita gunakan bahwa mari kita gunakan pengertian kita bahwa kita ini asalnya dari Allah. Dan yang kedua, Allah memberi kekuatan di dalam setiap langkah hidup kita. Selamat menikmati kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini pelajaran yang luar biasa. Roh Allah ada di dalam hidup kami. Jauh lebih besar daripada roh-roh dunia yang seringkali menakutkan dan mengkhawatirkan kami. Hari ini meteraikan firman-Mu dalam hidup kami sehingga kami menikmati kemenangan surgawi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada dua pengumuman yang perlu kita mengerti. Yang pertama, bahwa di zaman new normal ini kita harus mentaati aturan pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berdoa. Yang kedua, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, sudah mengadakan ibadah tatap muka. Jam 7 pagi hari Minggu itu kebaktian anak sekolah minggu. Hari Minggu jam 9 ibadah raya. Hari Selasa jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Rabu ada ibadah cabang GBS Haleluya di Perumnas Palur. Lalu hari Jumat ada
ada permata dari GBS Haleluya Palur jam 6. Dan hari Sabtu itu ada ibadah youth. Kami mengundang Bapak Ibu supaya ikut di dalam aktivitas dari GBS Haleluya Palur. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu. Nah, juga ibadah online ini perlu didoakan supaya ibadah online ini menjadi sarana penginjilan. Bapak Ibu punya kewajiban untuk like, untuk komen, dan untuk share minimal 5 orang. Ya, jangan kikir, 5 orang kirimi supaya makin banyak yang mendengar berita firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita mengadakan doa syafaat terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Terlebih Presiden Bapak Joko Widodo, berkati beliau Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Berkati dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas yang mereka emban. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberi kesempatan pada kami beribadah, dan saat ini memberi kesempatan pada kami untuk menyatukan iman percaya kami. Berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, agar Octavianus sehat dapat melayani Engkau. Maka di dalam nama Yesus Kristus, segala penyakit kami patahkan kuasa-Mu, dan Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Kandang Sapi. Jamah Tuhan, pulihkan agar Ibu Gito segera pulang bersama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulangnya rapuh dan di dadanya ada tumor. Tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami hancurkan tumor dan kerapuan tulang dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Setio Purnomo, kami berdoa untuk Ibu Linda dosen, jamah Tuhan sehingga dia disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk mengucap syukur karena Pak Paulus Sugito, saudara kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono telah Kau sembuhkan. Mereka menantikan pemulihan dan dalam nama Yesus telah dipulihkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan aktivitas kami akan melanjutkan aktivitas yang lain. Maka Tuhan, berkat-Mu kami nantikan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.